Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Golgota bagian yang ke-6 ditulis oleh Ellen G. White. Berjam-jam lamanya selama menderita kesengsaraan, terdengarlah oleh Yesus segala hinaan dan ejekan. Sementara ia tergantung di salib, masih juga terdengar olehnya bunyi ejekan dan kutukan. Dengan hati yang penuh kerinduan, ia telah berusaha mendengarkan suatu pernyataan iman dari murid-muridnya. Ia telah mendengar hanya perkataan sedih. Kita berharap bahwa ialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Itulah sebabnya alangkah menyenangkan bagi juru selamat mendengar ucapan iman dan kasih dari pencuri yang hampir mati. Sementara orang-orang Yahudi yang terkemuka menyangkali dia, malah murid-murid sekalipun meragukan keilahiannya. Pencuri yang malang itu di tepi jurang kekekalan memanggil Yesus Tuhan. Banyak orang bersedia memanggil dia Tuhan ketika ia mengadakan mujizat dan sesudah ia bangkit dari kubur. Tetapi tidak seorang pun mengakui dia sementara ia tergantung hampir mati di salib, kecuali pencuri yang menyesal yang diselamatkan pada saat terakhir. Orang-orang yang menonton mendengar perkataan itu ketika pencuri itu memanggil Yesus Tuhan. Nada orang yang bertobat itu menarik perhatian mereka. Mereka yang telah bertengkar tentang jubah Kristus di kaki salib dan membuang undi atasnya, berhenti hendak mendengarkan. Nada suara mereka yang marah-marah didiamkan. Dengan menahan napas, mereka memandang kepada Kristus dan menunggu sambutan dari bibir yang hampir mati itu. Ketika ia mengucapkan janji, awan gelap yang tampaknya menyelubungi salib ditembusi dengan terang yang cerah dan hidup. Kepada pencuri yang bertobat itu datanglah damai penerimaan Allah yang sempurna. Kristus dalam kehinaannya telah dimuliakan. Ia yang pada pemandangan segala mata sudah dikalahkan, sebenarnya adalah seorang pemenang. Ia diakui sebagai penanggung dosa. Manusia dapat menjalankan kuasanya atas tubuh manusianya. Mereka dapat menembusi pelipis yang suci dengan mahkota duri. Mereka yang dapat menanggalkan jubahnya dan mempertengkarkan pembagiannya, tetapi mereka tidak dapat merampas daripadanya kuasanya untuk mengampuni dosa. Ketika hampir mati, ia menyaksikan keilahiannya sendiri dan kemuliaan Bapa. Telinganya tidak berat sehingga tidak dapat mendengar dan lengannya tidak singkat sehingga tidak dapat menyelamatkan. Adalah haknya sebagai raja untuk menyelamatkan sedapat-dapatnya semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Aku berkata kepadamu, pada hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kristus tidak menjanjikan bahwa pencuri itu seharusnya bersama-sama dengan dia pada hari itu juga. Ia sendiri tidak pergi pada hari itu ke Firdaus. Ia tidur di dalam kubur dan pada pagi kebangkitan berkatalah ia, aku belum pergi kepada Bapa. Yohanes 20 ayat 17. Tetapi pada hari penyalipan, hari yang tampaknya hari kekalahan dan kegelapan, janji itu diberikan. Pada hari ini, sementara mati disalib sebagai seorang penjahat, Kristus memastikan kepada orang berdosa yang malang itu, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pencuri yang disalibkan dengan Yesus ditaruh pada sebelah menyebelah, tetapi Yesus di tengah-tengah. Hal ini dilakukan atas petunjuk imam-imam dan penghulu-penghulu. Kedudukan Kristus di antara pencuri-pencuri itu dimaksudkan untuk menyatakan bahwa ialah penjahat yang paling besar dari ketiganya. Dengan demikian genaplah bunyi kitab suci. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 12. Tetapi makna perbuatan mereka sepenuhnya tidak dilihat oleh imam-imam. Sebagaimana Yesus yang disalibkan dengan pencuri-pencuri ditempatkan di tengah-tengah, demikian juga salibnya ditempatkan di tengah-tengah suatu dunia yang terletak dalam dosa. Dan perkataan pengampunan yang diucapkan kepada pencuri yang bertobat menyalakan suatu terang yang akan bersinar ke batas-batas bumi yang paling jauh. Dengan keheran-heranan, malaikat-malaikat memandang kasih Yesus yang tidak terbatas, meskipun menderita kesengsaraan, pikiran dan tubuh yang paling hebat, memikirkan hanya orang lain dan memberanikan jiwa yang bertobat untuk percaya. Dalam kerendahannya ia sebagai nabi telah menyapa anak-anak perempuan Yerusalem. Sebagai imam dan pembela ia telah memohonkan kepada Bapa untuk mengampuni para pembunuhnya.
Sebagai seorang juru selamat yang penuh kasih sayang, Ia telah mengampuni dosa-dosa pencuri yang bertobat itu. Terima kasih telah bergabung, Tuhan memberkati.